Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin mempresentasikan tugas CIPMA Project Management. Sebelumnya perkenalkan, saya Dery dan juga ada dua rekan saya, yaitu Huda Nastur Tajali dan juga ada Charles Eka. Pada kesempatan kali ini kami bertiga akan mempresentasikan mengenai materi organizations, constraints dan juga project. Pada materi pertama yaitu organizations akan saya jelaskan terlebih dahulu, yaitu tentang pengertian organisasi menurut para ahli. Organizations atau organisasi menurut Robbins mengatakan bahwa organizations adalah kesatuan sosial yang dikoordinasikan secara sadar dengan sebuah batasan yang relatif dapat diidentifikasi, yang bekerja atas dasar yang relatif terus-menerus untuk mencapai suatu tujuan bersama atau kelompok tujuan. Selanjutnya ada menurut Hasibuan memberikan pengertian organisasi. Organisasi adalah sebuah sistem perserikatan formal, berstruktur, dan terkoordinasi dari sekelompok orang yang bekerja sama dalam mencapai tujuan tertentu. Selanjutnya di sini ada manfaat dari adanya organisasi. Dari sebuah organisasi tersebut terdapat manfaat yang sangat penting bagi kelancaran sebuah perusahaan atau organisasi, yaitu ada komunikasi lebih baik, meningkatkan efisiensi operasional, mengurangi konflik karyawan, dan yang terakhir ada meningkatkan kinerja karyawan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Huda Nastur Tajali. Saya Huda Nastur Tajali, saya akan meneruskan presentasi dari Evelyn. Di sini saya akan menjelaskan tentang organization. Dari yang satu adalah functional organization. Fungsional organization adalah bentuk struktur organisasi di mana spesialis menjalankan fungsi mereka tanpa wewenang atas orang-orang di luar yurisdiksi mereka. Perusahaan terdiri dari beberapa fungsi bisnis seperti pemasaran, produksi, penelitian, pengembangan, dan keuangan. Manajer di masing-masing fungsi bisnis melapor kepada kepala eksekutif yang memberikan arahan dan koordinasi secara keseluruhan. Yang kedua, project organization. Manajemen proyek organisasi didefinisikan sebagai pelaksanaan strategi organisasi melalui proyek dengan menggabungkan sistem manajemen portofolio, manajemen program, dan manajemen proyek. Yang ketiga adalah metric organization. Manajemen metrik adalah struktur organisasi di mana beberapa individu melapor ke lebih dari satu supervisor atau hubungan pemimpin yang digambarkan sebagai pelaporan garis padat atau garis putus-putus. Di sini juga ada project expeditor. Dengan adanya project expeditor atau project manajemen, organisasi ini sangat penting karena project manajemen bekerja dengan posisi yang vital, mulai dari membuat perencanaan, mengalokasikan tim, mitigasi risiko, hingga membuat report untuk para stakeholder. Stakeholder di sini adalah yang digunakan oleh lembaga publik bagi posisi pengambil keputusan sampai proses implementasinya. Beberapa contoh stakeholder adalah karyawan, konsumen, distributor, hingga pemegang saham dan pemerintah. Itulah sebabnya perusahaan harus bisa menyelaraskan tujuan bisnisnya dengan para stakeholder. Saya akan diteruskan oleh saudara Charles. Terima kasih. Yang selanjutnya itu ada project. Dan definisi proyek itu sendiri adalah sebuah pekerjaan yang bersifat unik dan sementara. Proyek dilakukan untuk mencapai sebuah yang telah direncanakan dan membuahkan hasil atau manfaat yang diinginkan. Waktu dan biaya adalah fondasi utama dari sebuah proyek. Adapun unsur-unsur dalam proyek yaitu yang pertama adalah scope. Unsur pertama adalah scope atau ruang lingkup. Ini adalah bagian yang harus ditentukan sejak awal dengan memperhatikan waktu dan kos yang dikeluarkan. Hal ini juga dilakukan agar hasil akhir dari sebuah pekerjaan jelas dan tidak melakukan pekerjaan lain yang sebenarnya ada di luar proyek. Lalu yang kedua yaitu ada waktu. Waktu menjelaskan kapan dan berapa lama proyek dilakukan, berdasarkan ruang lingkup yang sudah ditentukan.
Biasanya pengerjaan sebuah proyek didasari dengan goal-goal kecil dari sebuah manajer proyek. Dari hasil goal-goal kecil tersebut menghasilkan tujuan akhir yang efisien. Lalu ada sumber daya manusia, yakni orang atau pelaksana dalam menyelesaikan sebuah proyek. Nah, yang terakhir yaitu uang, digunakan untuk menyelesaikan sebuah proyek, baik untuk memenuhi bahan atau sumber daya manusia yang diperlukan. Poin selanjutnya yaitu constraints. Theory of constraints merupakan sebuah teori dalam ilmu manajemen bisnis untuk mencapai keuntungan melalui identifikasi terhadap kendala-kendala yang dialami perusahaan dan kemudian mencari solusi untuk mengatasi kendala tersebut. Ada beberapa unsur yang ada di dalam sebuah kendala, yaitu yang pertama ada time, lalu cost, yang ketiga ada scope, lalu resource, quality, dan terakhir ada risk. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.